Di video kali ini kita akan membahas korelasi yang agak berbeda dari video sebelumnya. Kalau yang di video sebelumnya korelasi itu disebut korelasi Pearson atau Pearson correlation, sedangkan yang akan kita bahas di sini adalah korelasi Spearman atau disebut juga Spearman rank. Ya, rank ini artinya ranking ya atau peringkat atau sering juga disebut Spearman row. Ya. Nah, sebelum melanjutkan nonton video ini, ada baiknya dibaca dulu tentang korelasi Spearman ini, supaya bisa membedakan kapan menggunakan korelasi Pearson, kapan menggunakan korelasi ini. Ya, bisa dibaca pada bukunya David Duane, bab 16, subbab 16.7. Nah, sekarang saya lanjutkan eh, dengan Excel ya, datanya di Excel. Di sini saya punya data dari laporan keuangan beberapa perusahaan sektor pertambangan metal dan mineral. Untuk contoh kali ini saya akan mengkorelasikan antara penjualan dan laba bersih ya. Jadi yang ini mungkin saya hapus dulu. Data yang ada di sini semuanya dalam jutaan rupiah. Jadi kalau kita lihat ini data penjualan ini kisarannya sangat jauh ya dari ini puluhan triliun yang tertinggi sampai ratusan miliar. Begitu juga untuk laba bersihnya ini dari triliunan rupiah sampai bahkan ada yang paling kecil ada yang negatif ya, negatif ratusan miliar. Jadi karena kondisi datanya demikian, maka kita pakai Spearman correlation. Nah, biasanya untuk perusahaan pada seindustri yang sama, kalau penjualannya semakin tinggi, kan laba bersihnya juga semakin tinggi. Nah, di sini peneliti ingin mengetahui apakah kondisi tersebut juga sama di sektor pertambangan ini ya, karena perusahaan pertambangan ini menghadapi risiko bisnis dan yang lebih tinggi ya daripada perusahaan lain ya. Rumus yang di PowerPoint tadi saya kopas dulu ke sini. Ya ini. Jadi yang ini adalah untuk menghitung koefisien korelasi Spearman-nya. Dan yang ini untuk menguji signifikansinya ini menggunakan statistik set ini rumus untuk menghitung set hitungnya. Ya. Nah ini di rumus ini kita lihat yang kita menjadi masukan dalam rumus ini adalah DI kuadrat. DI ini adalah selisih dari ranking dari variabel-variabel ini. Sedangkan N ini adalah eh, jumlah sampelnya. Ya, jadi dalam hal ini ada 7. Ya. Oke, kita lanjut aja ya. Jadi untuk itu kita harus melakukan pemeringkatan dulu untuk menghitung selisih dari rankingnya ini. Kita harus menghitung rankingnya dulu. Di sini saya tambahkan lagi satu kolom untuk menuliskan ranking dari variabel penjualan. Ya. Jadi kita berikan peringkat dari peringkat 1 sampai di sini ada peringkat 7. Ya, kita bisa isi secara manual gini ya. Kita tahu yang paling tinggi yang ini, eh, kemudian yang nomor 2 yang ini, dan nomor 3 yang ini, dan seterusnya. Ya, ya, ini karena kita bisa seperti itu kalau ininya sedikit ya datanya. Tapi kalau datanya banyak ya kita kerjakan satu persatu seperti ini repot. Jadi kita bisa gunakan formula ya. Nah, formulanya kita gunakan adalah rank ini, rank titik average. Ya, jadi ini kalau ada ranking yang sama itu dirata-ratakan. Jadi misalnya kalau di eh, ranking 3 dan ranking 4 itu sama, dirata-ratakan ya 3 tambah 4 bagi 2, 3,5. Itu. Kita pakai formula ini, ya. Nah ini kita masukkan ini numbernya, numbernya adalah yang ini.
Ya. Ini kita ingin tahu ini eh, berada di ranking berapa, kita peringkat berapa dari referensinya data yang kita blok ini. Kemudian titik koma lagi, order ini adalah urutannya. Kalau nol ini dari descending ya, dari besar ke kecil. Kalau satu dari kecil ke besar. Ya ini saya pilih yang nol karena kita memberi peringkat itu dari yang penjualan paling tinggi ke penjualan yang paling rendah. Jadi seperti ini. Nah, jadi 45.930 miliar ini adalah peringkat satu, ya, peringkat satu tertinggi. Ya. Nah, ini formulanya akan saya copy ya, supaya ini bisa saya copy ke bawah, ini saya mutlakkan dulu. Nah, ini saya akan mutlakkan dari baris kedua sampai baris ke-8. Jadi yang dimutlakan ini barisnya ya. Kolomnya tidak ya, karena nanti saya akan copy ke sini. Ya, sekarang sudah bisa di copy ke bawah. Nah, ini ya, jadi peringkat ini peringkat satu, ini peringkat dua, peringkat tiga, empat, lima, enam, tujuh. Ya. Nah, saya juga akan menghitung, mengurutkan ya, memperingkatkan untuk variabel laba bersihnya. Masih pakai formula yang sama, ya. Jadi ini saya copy aja, ya. Nah, jadi di sini urutannya atau rankingnya bisa berbeda antara eh, variabel penjualan dan laba bersih. Nah, ini ranking ini yang akan kita korelasikan, makanya namanya Spearman rank. Ya. Nah, balik lagi ke rumus ini. Ya. Pertama kita menghitung DI dulu. DI. Jadi ini adalah selisih dari kedua ranking ini. Ini dikurangi yang ini. Ya. Kemudian ini kita copy ke bawah. Ya. Dan satu lagi kita perlu buat kolom untuk menghitung DI kuadrat ya. DI kuadrat. DI kuadratnya. Sama dengan, jadi DI pangkat 2. Ya, ini tinggal di copy ke bawah. Kemudian ini kita jumlahkan ya, ini sigma DI kuadrat ya. Ini kita jumlahkan. Terus saya kasih keterangan dulu ya. Ini adalah jumlahnya. Ya, ini adalah sigma DI kuadrat. Ya. Nah, selanjutnya kita bisa menghitung eh, koefisien korelasi Spearman menggunakan rumus ini. Mungkin saya mau letakkan di sini aja ya. Saya tulis dulu RS sama dengan, ya, kemudian kita ikuti formulanya yang ada di sini, sama dengan 1 dikurangi, ya, oke, kita hitung bertahap ya, dari yang di atas dulu, yang ini. 6 dikali sigma DI kuadrat ini, ya, untuk dibagi, ya, sekarang kita hitung yang di bawahnya ini, n, n-nya ini tadi adalah 7 ya, 7 dikali n lagi ya, 7 kuadrat, 7 kuadrat kurang 1, kurung tutup, kurung tutup, kurung tutup. Enter. Ya, jadi ini adalah koefisien korelasinya, yaitu sebesar 0,9285571. Jadi interpretasinya koefisien korelasi ini ya sama seperti yang
Pearson correlation ya. Ini berkisar nilainya antara -1 sampai +1. Sekarang kita lanjutkan dengan uji hipotesis ya. Nah, tadi kan di awal peneliti ingin menguji hipotesis kalau penjualan naik apa laba bersih juga naik ya. Jadi hipotesis penelitiannya atau H1-nya yang di sini adalah eh, korelasinya adalah positif. Ya, positif lebih besar dari nol ya, positif lebih besar dari nol. Sehingga di sini H0-nya ya, mengatakan bahwa eh, hipotesis lebih kecil atau sama dengan nol. Oke. Semester balik semester nol. Nah, jadi ini uji sisi kanan ya, berarti eh, daerah kritisnya itu di sebelah kanan ya. Ya, kemudian untuk langkah selanjutnya setelah hipotesis itu kita menetapkan alfa. Ya, mungkin di sini saya mau pakai alfanya 5% ya. Alfa atau 0,05. Jadi eh, titik kritisnya ya, titik kritisnya. Nah, ini kan ya kalau untuk statistik set ini kan saya suruh hafalkan ya. Eh, Titik kritisnya untuk alfa 5% ya. Di satu sisi ini adalah 1,645. Ya. Nah, kemudian selanjutnya ya kita hitung ini, set hitung. Ya, hitung, set hitung. Ya, ini langsung aja ya, biar cepat. Sama dengan, ya kita ikuti formula ini. RS-nya itu adalah yang ini, yang tadi kita hitung. Kemudian dikalikan dengan akar SQRT N kurang 1 ya, 7 kurang 1 ya, 6 ya, langsung aja ya. Terus 6 biar cepat. Ya. Jadi ini ya, eh, saya hitungnya. Nah, jadi kesimpulannya, kesimpulan kesimpulannya ya karena ini saya hitungnya di sebelah kanan titik kritis ya. Jadi H0-nya ditolak ya. H0 ditolak. Ya, jadi yang diterima itu adalah H1, yaitu korelasi ini positif ya, signifikan secara statistik. Nah, demikian materi tentang korelasi Spearman.